Mereka datang dengan senyum ramah, pakaian sederhana, dan gaya bicara yang membumi. Jokowi dengan baju putih dan belusukan ke pasar. Deddy Mulyadi dengan iket Sundanya dan aksi bagi-bagi sembako. Di depan kamera, mereka bukan pejabat, mereka tampak seperti rakyat biasa. Duduk di warung, makan dengan tangan, mendengarkan keluhan ibu-ibu, tertawa bersama pedagang kecil. Tapi, apakah ini bentuk empati atau strategi branding politik? Saat kamera menyala, setiap gerak mereka terasa terlalu pas, terlalu sempurna. Ada narasi yang dibangun bahwa mereka dekat dengan rakyat, walau kenyataannya, keputusan politik dan kebijakan mereka justru kadang menjauh dari kepentingan rakyat itu sendiri. Gaya merakyat ini bukan hal baru, tapi saat dilakukan berulang-ulang tanpa substansi yang nyata, ini berubah jadi pencitraan, dan masyarakat kadang ikut terbuai karena lelah dengan elit yang jauh dan beku. Jokowi dan Deddy sama-sama paham, simpati rakyat adalah modal politik yang mahal, dan pencitraan yang konsisten bisa menjadi jalan pintas untuk mendapatkannya. Di era digital, kamera tak pernah tidur. Setiap aksi direkam, disebar, dan dinilai. Jokowi dan Deddy Mulyadi tahu betul cara memainkan panggung ini. Jokowi dulu belusukan di tengah banjir, naik motor, duduk bareng nelayan. Deddy juga sama mengunjungi rumah-rumah reot, memberi bantuan langsung di depan kamera, menyapa warga seperti pahlawan. Tapi di balik layar, banyak janji yang tak ditepati. Banyak rakyat kecil yang tetap miskin. Banyak kebijakan yang lebih menguntungkan oligarki daripada petani dan buruh. Pencitraan ini bukan sekadar gaya ini senjata. Dengan simpati, mereka bangun dukungan. Dengan kesan sederhana, mereka redam kritik. Padahal yang dibutuhkan rakyat bukan cuma sandiwara empati, tapi keberanian membela kepentingan rakyat secara nyata. Jokowi dan Deddy bukan tokoh tunggal yang bermain citra, tapi mereka adalah contoh paling jelas bahwa politik hari ini bukan soal ide, tapi soal persepsi. Dan selama rakyat lebih percaya pada gambar daripada isi, panggung pencitraan akan terus berjaya. Kita hidup di zaman di mana pencitraan bisa lebih kuat dari kenyataan. Kamera bisa memotong kebenaran, membingkai seolah pemimpin peduli, padahal hanya sedang mencuri simpati. Jokowi dan Deddy Mulyadi adalah contoh bagaimana gaya hidup sederhana bisa jadi alat politik. Tapi rakyat harus sadar, baju putih bukan jaminan hati bersih. Duduk di warung tak berarti kebijakannya berpihak pada kita. Jangan pilih pemimpin hanya karena sering muncul di video, senyum di kamera, atau memberi bantuan sekali dua kali. Lihat rekam jejaknya, konsistensinya, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan-kebijakannya. Pemimpin sejati bukan yang terlihat merakyat saat kamera menyala, tapi yang tetap berpihak saat tak ada yang menonton. Edukasi ini penting, karena jika kita terus memilih berdasarkan pencitraan, maka yang kita dapat hanyalah aktor, bukan pemimpin. Dan masa depan negeri ini akan terus jadi panggung sandiwara.